Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bona Raja Purba sebagai dosen pengampu dan sebagai pembimbing dalam menyelesaikan ataupun mengerjakan proposal ini. Perkenalkan, nama saya Chris Mes, NIM 519321008. Di sini saya akan memaparkan proposal kami yang berjudul Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dalam Praktik Membubut di SIMK Negeri 1 Nainggolan. Adapun poin penting dalam proposal kami ini terdiri dari bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, dan bab ketiga metodologi penelitian. Baik, saya akan memaparkan poin pertama itu bab pendahuluan. Sistem Pendidikan Nasional atau SPN adalah merupakan suatu sistem yang meliputi semua satuan jalur dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya dan ditata sedemikian rupa dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang dimanakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki keterampilan sehat jasmani dan rohani dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengetahuan K3 dalam praktik membuat siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Nainggolan. Bagaimanakah penerapan K3 dalam praktik membuat siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Nainggolan? Adakah hubungan antara pengetahuan K3 dengan penerapan K3 dalam praktik membuat kelas 10 SMK Negeri 1 Nainggolan? Tujuan penelitian ini yaitu terdiri dari yang pertama itu untuk mengetahui pengetahuan K3 dalam praktik membuat siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Nainggolan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penerapan K3 dalam praktik membuat siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Nainggolan. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan K3 dengan penerapan K3 dalam praktik membuat siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Nainggolan. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, dengan diketahuinya perilaku banyak siswa dalam penerapan sikap dan pengetahuan K3 dalam bekerja dan bertindak dalam praktik, maka dapat melatih kesadaran dan sikap disiplin siswa dalam praktik membuat di SMK Negeri 1 Nainggolan. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman tentang pentingnya K3 dalam bekerja. Kajian pustaka terdiri dari kajian teori. Kajian teori digunakan untuk menjabarkan landasan berpikir yang mendukung penyelesaian masalah dari penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijabarkan teori yang dapat memperkuat penyelesaian masalah penelitian ini. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 merupakan salah satu upaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta meningkatkan produktivitas pekerja. Dengan demikian, hal tersebut akan berdampak pada keuntungan perusahaan. Menurut Mangkunegara dikutip oleh Cindy Dwi Yuliandi Ahmad, kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, atau rasa sakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan lingkungan yang dapat membentuk stres, emosi, atau gangguan fisik. Mangkunegara dikutip oleh Cindy Dwi Yuliandi Ahmad juga menyatakan bahwa keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat bekerja. Risiko keselamatan merupakan aspek-aspek lingkungan yang kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan, aliran listrik terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan, pendengaran. Semua itu sering berhubungan dengan perlengkapan perusahaan atau lingkungan fisik dan mencakup tugas-tugas kerja yang membutuhkan pemeliharaan dan pelatihan. Tujuan dan manfaat keselamatan kerja yang pertama itu agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima itu agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang kelima itu agar terhindar dari gangguan kesehatan dan disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Yang berikutnya itu agar setiap pegawai masih merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Teori pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ia akan lebih memperhatikan masalah kesehatan dan keselamatannya. Oleh sebab itu, pekerja dengan pendidikan tinggi akan cenderung memiliki pengetahuan baik tentang K3 dan sebaliknya.
Pekerja yang memiliki pendidikan rendah cenderung memiliki sulit untuk menyerap informasi khususnya tentang pengetahuan ketiga, sehingga menyebabkan pekerja tidak merespon dengan positif. Pentingnya menerapkan ketiga secara baik dan benar di tempat kerja. Pekerja yang kurang memahami pengetahuan kesehatan dan keselamatan kerja akan cenderung terburu-buru dan hanya ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat guna menghemat waktu dan waktu istirahat menjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dan ketidaksadaran pekerja akan pentingnya prosedur dan peraturan dalam bekerja guna melindungi pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan pekerja yang rendah akan kesehatan dan keselamatan kerja dapat menimbulkan kecelakaan ringan dan kecelakaan kerja yang lebih parah. Teori penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan merupakan suatu proses untuk memastikan terlaksanaannya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Menurut True dan Pierce adalah suatu proses didapatkan ide, program atau strategi dalam tindakan nyata di lapangan yang meliputi segala sesuatu yang harus dikerjakan di lapangan agar ide, program atau strategi tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kerangka berpikir. Penerapan ketiga dalam praktik adalah perilaku atau sikap yang didasari oleh kesadaran diri untuk menggunakan dan menerapkan kaidah-kaidah ketiga agar saat bekerja atau praktik mengoperasikan mesin bubut terhindar dari kecelakaan kerja. Perilaku merupakan tindakan yang dilakukan oleh siswa sebagai akibat dari aktualisasi seseorang atau kelompok terhadap suatu situasi dan kondisi lingkungan sehingga mempunyai pandangan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan diakhiri dengan tindakan. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana pengetahuan ketiga dalam praktik ibu siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Minggulan? Yang kedua, bagaimana penerapan ketiga dalam praktik ibu siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Minggulan? Yang ketiga, bagaimana ketersediaan jenis dan jumlah peralatan kelas ketiga untuk praktik ibu di SMK Negeri 1 Minggulan? Bagaimana kualitas peralatan ketiga untuk praktik ibu di SMK Negeri 1 Minggulan? Bab ketiga itu metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian. Jenis penelitian adalah menurut penelitian deskriptif. Menurut Punaji dikutip oleh Wahyu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu peristiwa, keadaan, objek, apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dijelaskan baik menggunakan angka-angka maupun kata-kata. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci tentang pengetahuan penerapan ketiga dalam praktik dan hubungan keduanya dalam penerapan ketiga dalam mata pelajaran praktik ibu di SMK Negeri 1 Minggulan. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Minggulan. Penelitian ini dilakukan di tempat ini karena dianggap tepat untuk menjadi sasaran penelitian sehingga dapat memajukan SMK Negeri 1 Minggulan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2022. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian adalah siswa SMK Negeri 1 Minggulan dari jurusan Teknik Permesinan kelas 10 tahun ajaran 2001-2022 yang berjumlah 32 siswa. Sedangkan sampel menurut Sugiono dikutip oleh Syahya adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena keterbatasan jumlah populasi yang hanya 32 responden, dalam penelitian ini semua populasi dipakai semua sebagai sampel, sehingga penelitian ini disebut juga penelitian populatif. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel penelitian yaitu variabel pengetahuan ketiga. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan ketiga pada mata pelajaran praktik minggu di bengkel SMK Negeri 1 Minggulan. Pengetahuan ketiga dalam praktik minggu mencakup pengetahuan terhadap tata cara agar selamat saat bekerja pada mesin bubut, bahaya yang mungkin terjadi saat mengoperasikan mesin bubut, dan cara mencegahnya timbulnya bahaya saat bekerja pada mesin bubut. Variabel penerapan ketiga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah tes. Tes digunakan untuk mendapatkan data siswa dalam pengetahuan ketiga dan lembar observasi atau pengamatan langsung untuk memperoleh data penerapan ketiga saat bekerja di bengkel mesin bubut dan mengoperasikan mesin bubut. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes. Tes digunakan mendapatkan data siswa dalam pengetahuan ketiga dan lembar observasi yang untuk memperoleh data penerapan ketiga saat bekerja di bengkel permesinan bubut dan mengoperasikan mesin bubut. Instrumen penelitian. Yang pertama, tes digunakan untuk memperoleh data mengenai pengetahuan siswa. Yang kedua, lembar observasi digunakan untuk memperoleh data penerapan ketiga. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data penerapan ketiga dalam praktik bubut.
oleh siswa. Pengujian instrumen melalui uji validitas, reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kesesian butir soal, sedangkan uji reliabilitas untuk bertujuan untuk mengukur sejauh mana instrumen tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah data agar dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang tepat. Dalam penelitian ini, dianalisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif itu adalah metode yang merupakan hasil yang sesuai dengan metode pengumpulan data secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki. Menurut Hasan, dikutip oleh Leni, analisis deskriptif adalah merupakan suatu bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Cukup sekian pemaparan proposal kami. Saya mengucapkan terima kasih.